Webpack atau pakai apa? Belum diinfoin itu Pak. Belum diinfo. Saran saya, kalau pameran, ini saran saya doang sih ya. Kalau dari kampus kan suka ada aturan-aturannya nih. Tapi kalau saran saya, kalau misalkan ke pameran, apalagi yang mungkin berkelas gitu ya, nggak usah pakai jakun, nggak usah pakai jaket wearpack ada tulisan atau mungkin ada PDL gitu ya. Saya juga nggak tahu sekarang ada PDL, ada PDH atau apa gitu. Nggak usah pakai gituan, pakai kemeja aja yang rapi. Ya, pakai kemeja. Kalau nggak pakai kemeja biasa, terus pakai celana biasa. Yang wajar aja gitu. Kayak orang punya duit banyak ya, biasanya lebih dilayanin bandingin mahasiswa biasanya gitu. Karena kalau mahasiswa kan pasti nanya-nanya doang nggak bakal beli gitu. Emang teman-teman nanya-nanya doang sih nggak bakal beli gitu. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan sebagai mahasiswa, teman-teman bisa nanya-nanya seakan-akan kayak mau beli, padahal sih nggak beli. Tapi kalau mau beli juga nggak apa-apa ya, bukan berarti nggak boleh beli. Nggak punya konten. Ya teman-teman cari info. Nah, kebetulan untuk pemain digital printing A3 ya diantaranya Develop, mungkin HP, Indigo, terus Fuji Xerox. Saya nggak tahu Fuji Xerox bakal ikut atau enggak. Terus Konica Minolta, Canon juga kayaknya nggak ikut. Canon nggak ikut. Jadi mungkin Allpack ini all print ya. Kalau di digital printingnya tuh all print. Nanti main ke all print kalau bisa. Kan teman-teman datanya ke all pack ya. All pack kan lebih ke packaging. Tapi kalau all print tuh lebih ke digital printing atau printing mesin. Mesin offset, mesin fotografer, mesin flexo. Itu nggak serame Indoprint kemarin katanya sih kayak gitu. Saya sih belum ke sana ya. Saya belum ke sana. Cuman kalau besok ada kesempatan mungkin mau ke sana atau enggak mungkin hari Sabtu gitu ya. Biasanya suka iseng ke sana. Tapi kalau katanya sih trennya nggak serame Indoprint. Indoprint lebih rame. Gitu. Jadi teman-teman nanti saya titip aja kalau misalnya kayaknya sih saya nggak bisa ke sana ya. Jadi teman-teman saya titip info digital printing apa aja sih yang datang. Minta brosur sebanyak-banyaknya teman-teman. Minta brosur sebanyak-banyaknya. Saya datang pameran pertama kali waktu tahun 2005. Zaman saya baru masuk kuliah. Forum Grafika Digital FGD Expo di JCC Kemayoran. JCC bukan Kemayoran ya. Kemayoran kan GIA Expo, Jakarta International Expo, ini JCC Jakarta Convention Center di Gatot Subroto. Nah itu uh, saya kumpulin brosur sebanyak-banyaknya bentukannya. Buat relasi teman-teman nanti kalau mau apply kerjaan, mau kerja di mana, biar tahu produk printing itu kan saya grafika ya, bukan TJK kan belum ada. Gitu. Dan sekarang juga mungkin bisa jadi referensi teman-teman ya, referensi teman-teman untuk cari informasi. Oke, jadi nanti silakan disiapkan, saya titip info itu aja. Oke, teman-teman udah baca materinya ya, tadi yang sudah saya share di e-learning. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Sambil dibuka InDesign-nya sama Excel, ada database VDP yang saya kemarin share ke teman-teman di e-learning. Silahkan dibuka. Ya sebenarnya VDP ini pembahasan pekan lalu, tapi kemarin kan karena saya kemarin waktunya terbatas tuh, jadi apa namanya banyak yang nggak kita coba ya. Ada beberapa mungkin teori VDP sudah saya sampaikan, tapi prakteknya belum untuk membuat VDP. Sebenarnya praktek sederhana sih ya. Sebenarnya VDP itu teman bisa pakai software VDP, banyak sekali softwarenya. Di antaranya Akurio Proflux nih yang kemarin pengen saya demokan. Cuman kita pakai yang mungkin aja karena Akurio Proflux kan softwarenya teman-teman agak sulit dapetinnya ya. Dan kalaupun bisa diinstal paling license cuman seminggu kalau nggak salah. Mendingan InDesign aja yang mungkin teman-teman udah punya. Oke, sambil dibuka InDesign-nya. Terus tadi saya udah create beberapa satu sampel PDP ya di sini. Oke, ini saya bikin
tiket. Oke. Udah dibuka semua? Ada kendala nggak teman-teman? Lagi proses bukain desainnya, Pak. Oh iya, bukain desain. Sama satu sampel lagi tadi saya udah upload juga. Repro materi. Sorry. Ya, saya bikin desain tiket. Sebenarnya sih kita membuat VDP tiket pesawat terbang ya ceritanya. Jadi VDP itu kemarin saya sudah sampaikan ya, variabel data print yang memungkinkan teman-teman mencetak satu template ya, entah itu sertifikat, entah itu buku, entah itu dokumen apapun yang teman-teman buat ya, atau kalau di packaging expired date. Nah, expired date. Saya sini ambil contoh tiket pesawat ya. Meskipun tiket pesawat ini sih nggak ada VDP, artinya nggak dibikin di bukan nggak ada VDP, justru VDP semua. Cuman bikinnya itu nyetaknya bukan di selembar A3 ya, cuman di selembar apa namanya kertas yang udah dicetak gitu sebelumnya. Kemudian tinggal dicetak nama aja, nama informasi. Oke, terus informasi kebetulan banyak, jadi saya kenapa ambil contoh dari boarding pass. Boarding pass itu ada passenger, ada flight-nya, ada tanggalnya, ada keberangkatan, ada boarding time jam berapa, tempat duduknya di mana, gate-nya gate berapa, arrival nanti nyampe di mana gitu kan. Kalau VDP yang ada di packaging kan dia cuman apa namanya, nomor doang ya, nomor produk, kode produksi atau kode produksi misalkan, terus tanggal expired ya. Oke, terus ya itu aja sih paling informasinya, nggak banyak dan nggak perlu imposisi. Tapi kalau teman-teman ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan kayak kemarin saya cerita, mungkin nggak tahu di kelas ini atau kelas lain ya, tentang apa VDP untuk kayak misalkan bikin undangan ya, bikin undangan pernikahan, ada nama-namanya, terus teman-teman bikin apa namanya kupon ya kayak gini misalkan ya, kupon. Terus teman-teman buat kartu ucapan, teman-teman buat tiket, teman-teman buat name tag, tanda pengenal mahasiswa, misalkan name tag, gitu, ID card karyawan, itu bisa pakai variabel data print yang mungkin akan saya tunjukkan ini bagaimana cara mengolah datanya. Ini kita olah data teman-teman ya. Saya di sini ambil database dari absen, dari saya, ya, kemudian ada Yasmin ya, kemudian ini emailnya saya nggak pakai, ini email kelas lain, ini saya delete aja, atau mungkin teman-teman bisa hide gitu ya. Terus kelas pesawatnya bisnis kelas atau economy class, terus di sini ada boarding time, kemudian keberangkatan dari mana, kode pesawatnya ya, kode keberangkatan bandara, kemudian nyampainya nanti kemana tujuannya, kemudian kode tujuan, tanggal berapa, kursinya kursi di mana ya kan, seatnya, kemudian flightnya, kemudian gate-nya ya, gate-nya pintunya pintu berapa. Oke, nama teman-teman semua ya. Kemudian file ini saya save menjadi format CSV. Oke, save as di sini di file latihan ya, pokoknya bebas lah ya. Save as ke format CSV, delimited. Nih, yang ini nih. CSV, delimited. Oke, CSV itu juga ada yang tipe UTF-8, delimited. Kita pilihnya CSV yang aja, tanpa UTF-8. Kalau Excel biasa kan kita pilih Excel workbook. Nah, kita pilihnya CSV. Oke. Oke, already exist. Do you want to replace? Yes, aja deh. Yes, some feature will be lost. Kita yes aja. Kemudian kalau sudah kita save CSV, kita close. Atau teman-teman nggak perlu save CSV juga, karena itu udah formatnya udah CSV sih. Cuma saya nunjukin aja bagaimana save CSV file.
Oke, kemudian yang perlu teman-teman siapkan berikutnya. Udah semua kebuka InDesign-nya sama Excel-nya udah dicek? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Eh, kita buka InDesign, kemudian kita create new dokumen, ya bukan book, bukan library, dokumen aja. Oke. Kemudian teman-teman bisa ganti ukuran kertasnya jadi A3+. A3+ kan nggak ada di situ, teman-teman create custom aja. Custom dengan A3+ itu ukuran width-nya 487, height-nya 330. Ini A3+-nya develop. A3+-nya Konica Minolta. Oke, ukurannya seperti ini. Kalau teman-teman ukurannya masih belum milimeter, teman-teman bisa ganti ukurannya di file, di edit, terus pilih panah ke bawah, preference. Oke. Kemudian pilih unit and increment. Atau shortcutnya Ctrl K. Ctrl K, Ctrl K. Nah, ke sini. Terus pilih unit and increment. Diganti horizontal ruler unitnya jadi milimeter, vertical unitnya jadi milimeter juga. Oke. Kalau kecepatan minta ulang aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ulang. Bapak tadi ukurannya bikinnya 480 dikali berapa ya, Pak? 487 kali 330. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Width-nya 487 kali 330. Width height-nya 330. Oke. 487 330. Oke, ada yang ketinggalan open mic aja. Kita oke. Kalau udah oke, jadi seperti ini. Oke. Ya, kalau sudah, kita bisa import filenya tadi, filenya yang PDF atau yang JPEG, cuman saya sarankan PDF. Kita bisa file, place, shortcutnya Ctrl D, atau teman-teman bisa klik drag, ya klik drag aja. Jadi mana ya, tiket, klik drag ke sini. Nah, klik drag, habis itu langsung diklik lagi biar meletakkan objeknya. Oke, nah masuk TGP Airways boarding pass. Oke, untuk memperbesar shortcutnya Z sama kayak Illustrator. Tuh. Oke. Kalau teman-teman temukan apa namanya? Gambarnya pecah, ya, teman-teman temukan gambarnya pecah, itu wajar teman-teman ya, teman-teman bisa ganti previewnya di view, kemudian di sini display performance ada high quality display, tuh kan gambarnya detail. Tapi kalau teman-teman mau kerja sih, saran saya teman-teman bisa tetap stay di typical display, karena untuk mempermudah proses rendering data ya, karena kebetulan kan filenya besar, datanya besar. Nah, kebetulan dan kalau kita pakai InDesign, image yang ada di sini tuh kita tidak embed. Jadi image-nya itu nge-link sama link yang ada di luar. Ya, kita bisa nanti lakukan package setelah desain selesai. Jadi kita bisa kemas, kita package link-linknya ke image-nya. Dan karena kita mau variabel data print, maka kan kita akan mengulang background ini. Background ini cukup satu file aja. Jadi filenya lebih ringan. Berbeda dengan kalau teman-teman copy paste ya di Illustrator misalkan.
Ctrl D, duplicate, di Illustrator duplicate banyak ke samping, itu akan lebih besar filenya. Nanti ketika ngeprint lebih lama karena filenya masa ngeprint cuma 4 lembar, filenya bisa sampai 1 giga gitu kan. Lama banget gitu. Sedangkan hasilnya pun sama yang cuman 20 mega misalkan gitu filenya. Ya hasilnya sama. Kenapa? Karena image-nya udah vektor, di-repeat banyak gitu kan. Filenya jadi besar banget. Nah, itu yang perlu kita siapkan ketika kita printing ya. Jadi printing itu bukan asal print doang, tapi filenya juga udah ready to print file ya, RTP itu filenya juga benar-benar sudah dipersiapkan untuk lebih baik ya datanya, bukan filenya yang di-repeat banyak gitu kan. Kemudian image-nya gede, vektor, biar nggak pecah Pak, biar nggak pecah. Ya sekarang ukuran teman-teman print cuma kartu nama kecil gitu, tapi vektor besar banget nggak usah lah ya, cukup PDF aja. PDF di convert JPEG pun oke, yang penting minimum 30 pixel ke atas ya. Jangan jangan terlalu tinggi juga. Paling ideal 32. Oke. Setelah image-nya masuk, ada yang kendala, kalau ada kendala bilang ya, kenapa image-nya nggak masuk. Sekarang kita mulai melakukan variabel data print. Ya. Bapak, Ya, maaf. silakan. Tadi kan di e-learning itu kan gambarnya kan dia berupa gambar ya, Pak? Oh gitu ya? Iya. Kalau di Sorry, saya sih sorry. gambar, Pak. Oke. Bisa dimasukin nggak gambarnya? Image JPEG-nya? Di InDesign-nya ada tulisannya error, Pak. Karena dia nggak Oke. bisa baca JPEG. Oke. Iya, 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 iya. Sorry. Nanti sekarang saya masukin lagi. File latihan, kita masukin file. Oke, tadi filenya di latihan. Oke. Ya, silakan di-download dulu ya. Terima kasih, Pak. Yang ya, file latihan vdp.pdf. Oke. Sebenarnya saya di sini tadi ada banyak file ya. Cuman ini nah, ini saya buang dulu deh. Delete. Oke, ini saya delete. Boleh juga pakai yang ini aja nih. Saya juga nggak ngerti di e-learningnya kalau kita masukin file lebih dari satu itu dia akan ngebaca yang random gitu. Kadang ada yang dapat JPEG atau ada yang dapatnya. Jadi kan saya masukin 3 sekaligus. Dia harus di breakdown seperti ini. Oke, sampai sini udah? Atau masih ada yang sambil nunggu download? Gimana? Udah semua?
Oke, teman-teman, udah semua sampai image dimasukin? Sudah, Pak. Oke, siap. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang belum? Boleh diulang cara masukin image-nya nggak, Pak? Oke, cara masukin image-nya Ctrl D, shortcut-nya Ctrl D, atau file, kemudian place, ya place ini, Ctrl D, atau paling gampang klik drag, ya, klik drag latihan, tiket, masukin ke sini. Nah, ya, kita nggak usah copy dua begini, nggak usah. Satu aja cukup. Ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, silakan di zoom agak besar biar enak lihatnya. Kemudian kita buka layar data merge, ya data merge. Kalau belum ada teman-teman ke window, kemudian pilih utilities, oke, utilities, terus pilih lagi data merge, oke, data merge. Window, utilities, data merge, pilih data merge, oke. Muncul layar data merge. Oke. Setelah teman-teman masuk ke data merge, ya teman-teman siapkan tadi Excel-nya, ya pastikan Excel-nya ditutup ya. Oke, ditutup, di close Excel-nya, jangan sampai kebuka. Yang penting file udah siap di mana. Kemarin sekarang teman-teman menuju ke data Excel tadi. Menuju ke data Excel itu dengan cara memilih ini icon yang ini nih, yang di pojok kanannya yang panah ke bawah. Select data source. Oke. Diklik select data source. Oke. Silakan dicari dokumennya di mana. Ya, kalau mau cepat saya sih biasanya suka nyari di recent item aja. Kita quick access. Oke, quick access, saya cari file teman-teman. Oke. Ya, kemudian pilih course ID participant ticket. Ya, bikin filenya sebenarnya sama, gampang ya gitu doang teman-teman. Cuman bikin nama, terus pokoknya kolom pertama itu isinya identitasnya nanti. Kemudian kolom ke bawahnya itu isinya info yang mau kita jadikan variabel data. Oke. Kemudian pilih latihan, course ID, kita open tadi yang file tadi ya. Nah, udah masuk semua ke sini. Oke, masuk ke data merge. Ada first name, ada surname, ada email address, class, boarding time, departure code, arrival code, date, seat, slide, gate. Oke, sesuai sama kebutuhan yang di sini. Judul tadi atasnya itu. Terus bagaimana masukinnya? Masukinnya teman-teman tinggal pilih kursor type tool. Ya, kalau KTT, oke, klik satu. Teman-teman bisa pilih default fontnya. Nah, saya suka untuk jenis ini bagusnya pakai font yang agak kaku ya, kayak font komputer ya. Nah, teman-teman bisa pakai font ya silahkan dipilih font yang mana yang suka. Letter lah ini ya, cocoknya ini. Oke. Setelah saya cari defaultnya, teman juga cari defaultnya, pilih ukuran defaultnya, warna defaultnya apa. Ya, warna defaultnya. Oke, teksnya. Sorry. Kita pilih teks, T.
teksnya hitam ya defaultnya. Oke, kemudian tinggal teman-teman select passenger, kotaknya gede gini, klik first name, nah, kemudian flight, kotakin lagi, pilih flightnya, oke, kemudian klik tadi flight, kemudian date, tanggalnya silahkan di select, pilih date, oke, kotakin lagi boarding time nggak panjang-panjang, paling segini aja, klik boarding time, kotakin lagi departure, ini departure-nya yang utuh ya, nama bandaranya yang utuh, departure, kotakin lagi seat-nya, duduknya di mana, seat, kemudian klik lagi gate-nya, pintu berapa, keberangkatannya, tujuan penerbangannya mana. Oke, pilih arrival. Oke, terus geser ke samping biar enak lihatnya. Nah, berikutnya di kolom sini teman-teman bisa tambahkan kelas. Nah, ini saya mau ganti font ya, teman-teman ya. Saya mau ganti font, sebelumnya saya ganti, ini aja dulu deh. Nah, saya mau ganti warna untuk yang passenger dengan font yang sama. Saya ganti warna. Oke, double klik ke kotak hitam ini. Saya ganti warna putih aja biar kelihatan. Oke, baru saya kotakin passenger. Oke, terus saya pilih passenger name, first name. Oke, oh, sorry, ini masih belum berubah. Saya ganti di sini aja. Oke, terus saya bikin kotak lagi untuk boarding time. Boarding time. Di sini aja. Departure-nya kita pilih departure code aja karena ini yang kecil ya, yang disobek ya. Jadi kan kalau boarding pass itu ada yang disobek. Oke, kemudian kotak lagi kecil arrival. Ada yang ketinggalan nggak teman-teman? Ada yang punya kesulitan? Arrival code. Ada yang punya kendala? Saya Pak, boleh Ya, diulang lagi Pak, pas di data merge Pak, yang data masih merge. apa namanya? Oke, data merge-nya nanti sebelum kalau masih kosong, kamu pilih ini nih, yang panah ini nih. Yang ada panah ke bawah, habis itu garis-garis. Nah, terus pilih select data source. Oke, kalau basis pertama bawahnya masih kosong nih, export to PDF, update data source atau remove data source, review dan segala macamnya. Select data source, habis itu pilih ini karena saya udah nggak bisa ya, karena saya udah milih. Pilih di mana tuh letak datanya. Kalau udah oke. Kalau saya nih misalkan mau update data, misalkan ini kan datanya kan course ID 11877 participant ticket. Ini saya bisa misalkan saya Excel-nya saya ubah, saya buka lagi Excel-nya, saya ubah datanya, saya bisa update data source. Update data source perbaharui lagi kalau misalkan datanya, sumber datanya diupdate. Coba dicoba. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, Sudah Pak. sudah ya, oke. Yang lain bisa, ada lagi yang belum? Tinggal diisi-isi aja ya, sekarang ya, diisi-isi. Isi-isi, klik sheet-nya, Ctrl A, ganti warnanya. Udah, kalau udah semua, nah itu tadi yang warnanya berbeda nih. Yang warnanya berbeda, ini bisa kita bikin kotak lagi di sini. Ini kelas ya, bisnis kelas. Pilih kelasnya. Nah, teman-teman bisa ganti fontnya, misalnya mau ganti nih, saya mau ganti untuk font yang ini, saya mau ganti biar lebih menarik aja.
Terus warnanya teman-teman mau ganti juga boleh. Ya, warnanya mau ganti. Oke. Ya. Seperti ini. Ada yang punya kendala lagi? Ada yang mengalami kesulitan? Aman ya? Dah. Kalau sudah teman-teman tinggal aktifkan saja. Di sini ada keterangannya first name diulang 2 kali 1,1. Di sini ada, di sini ada. Kemudian surname nggak dipakai, email address nggak dipakai karena tadi itu datanya cuma asal saya ambil. Kemudian kelasnya, kemudian boarding time ada 2 kali, ya 2 kali di sini, boarding time sini sama boarding time sini. Oke, itu selesai. Kita bisa lihat previewnya. Klik preview di bawah, ada kotak kecil preview. Di situ ada keterangannya. Ya, saya Firdaus Napitupulu, boarding time 11.30, seat 11A, gate 10A, tujuan Berlin, keberangkatan Cengkareng, flight-nya GA221, tanggal 10 Oktober. Ya, sayang sekali tiketnya udah lewat, jadi nggak bisa berangkat. Ya. Kemudian ada lagi business class, ya kan? Ya, saya Firdaus Napitupulu ada sini. 11.30 Cengkareng, ya. Ini arrival, seat-nya ada semua di situ. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen lihat nama teman-teman yang lain, tinggal geser panah ke samping. Nah, preview first page di sini. Ada Yasmin, ini ada Raditya Noval, ini ada Fahri Fadilah, ini ada Ari Isna, Ika Riswi, Fatan Rahmadan, Isnini Faizi, Dextra, Cakila, Ardianto, Intan, Muhammad Atorik, Syamida Drisdi, Nizar Rifano. Dan ini berbeda-beda ya, flag-nya beda. Ini udah tanggal 11 nih. Kita lihat di sini tadi sesuai database-nya. Ini kan tujuan Berlin. Kemudian nanti ini Syamida tujuannya Osaka. Ya, tanggal 11 Oktober. Flight-nya ini Cengkareng, jamnya jam 14.15. Ini juga berubah. Ini kelasnya juga berubah. Ini ekonomi. Nih kelasnya Kintan yang ekonomi. Ya kan? Yang lain kelasnya ada yang bisnis ya. Beda-beda sesuai sama database yang ada di Excel tadi. Ya, semua tuh tujuannya. Seatnya juga berubah ya, 13F karena seatnya nggak boleh sama. Masa di pangku kan 15E. Nah, beda tuh seatnya. Seatnya berubah-ubah semua. Oke, bisa? Bisa, Pak. Nah, alhamdulillah. Kalau udah bisa ya, bagus ya. Jadi teman-teman bisa bikin variabel data. Ini bisa diterapkan untuk database tadi. Kalau misalnya teman-teman bikin undangan, udah nggak zaman tuh undangan apa namanya nulis manual pakai Tom and Jerry gitu ya. Udah pakai ginian aja. Udah pakai gini. Udah ada alamatnya, udah ada undangannya, gitu kan. Ya kan nama beda-beda, alamat pasti beda-beda. Jam juga bisa beda-beda. Teman-teman bisa bikin undangan yang jamnya beda-beda. Misalkan Raditya gitu kan diundangnya jam 10 gitu kan. Nanti giliran apa namanya Ani misalkan gitu diundang jam 1 gitu. Kenapa? Karena dibedain ini keluarga cowok, ini keluarga cewek gitu kan. Ini keluarga apa dari pihak suami, ini pihak istri misalkan gitu. Jadi bisa teman-teman atur lah variabel data. Terus tadi juga saya lihat ada barcode ya. Kalau barcode itu sebenarnya teman-teman, barcode itu variabel data juga. Ini saya previewnya, saya uncheck ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin barcode, misalkan saya bikin kotak lagi. Nah, sebenarnya sekarang kan udah ada barcode font ya teman-teman ya. Jadi barcode yang ada di sini tuh harusnya variabel data. Jadi biar di scan bisa. Misalkan saya pakai surname ya, surname ini tinggal teman-teman ganti fontnya pakai font barcode yang ada nih, barcode Fox. Ya, nah kayak gini. Ini karena saya pakai font barcode. Nah, teman-teman tinggal install aja font barcode ya. Jadi nanti ketika di preview, nah ini beda nih. Ini saya gedein lagi. Ini fontnya saya gedein nih. Oke, review. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Saya besarin lagi barcode-nya. Nah, teman-teman ya download aja di internet barcode font.
Ya, antara satu orang dan orang lainnya beda-beda tuh. Ya, tuh beda-beda. Barcode ini ketika nanti di-scan, isinya informasi data yang tadi saya sudah siapkan, apakah alamat email atau apa gitu kan, atau mungkin isinya cuma apa, boarding time, terus namanya siapa, yang ini bisa kita variabel data. PDP kan. Oke, sudah seperti ini. Nah, kemudian untuk kalau teman-teman mau langkah lanjutannya ya, saya mau ngoperin di selembar A3 besar kayak gini. Terus bagaimana cara menggabungkannya? Karena sedangkan ini kan filenya jadi banyak. Oke. Oh ya, sebelumnya sorry ada yang kelewat. Saya mau nunjukin ke teman-teman pre-flight. Teman-teman ada yang tahu nggak pre-flight? Pre-flight. Tahu nggak pre-flight? Biasanya gini. Pre-flight. Nggak ada. Ada yang pernah tahu istilah pre-flight? Pre-flight dulu ya. Pre-flight itu sebelum terbang. Artinya kita cek dulu sebelum kita rilis jobnya. Teman-teman bisa pre-flight dokumen ini ya dari sini. Di InDesign itu teman bisa pre-flight. Ada keterangan error di sini. Nah, ini ada 4 error. Kita klik aja nih 4 errornya. Double klik yang warna merah. Apa aja sih? Ada overset, teman-teman. Overset pertama tuh di text frame nomor 1. Ini nih, overset tuh. Dikotakin sama. Double klik aja, dia akan menuju ke sini. Overset kedua ada di sini. Tuh, overset. Overset tuh kelebihan dari text box-nya lebih kecil dibandingkan teks yang akan masuk ke sana. Kemudian ada juga nih overset ke tapi overset sini teman-teman bisa abaikan. Contohnya kenapa diabaikan? Karena ini memang kan tulisan departure code-nya kepanjangan, ya kan? Nah, teman-teman bisa abaikan. Kalau mau diabaikan, teman-teman di preview aja, belakang ini. Nah, akan muncul di sini no error, ya. Sini akan ada checking, tuh no error. Checking lagi, no error, ya. Tapi dia ngasih warning kalau misalnya template-nya itu kebesaran, ya. Kecilan, sorry, teksnya yang lebih besar, no error. Oke. Ini pre-flight, kita close bisa di sini. Oke. Kemudian kita coba create imposisinya ya. Kita coba create imposisi. Di sini ada panah ke kanan, ada kolom yang apa, icon yang paling bawah ini saya klik nih. Create merge document. Kita klik aja create merge document. Oke. Setelah kita klik create merge document, teman-teman akan temukan all record. Ada single record, ya, ada range, ya. Kita mau record semuanya sekaligus, kita pilih all record, kemudian record per dokumen page-nya, teman-teman pilih multiple record, ya, multiple record. Klik, oke. Setelah kita pilih multiple record, kita bisa preview multiple record layout di sini. Ya, jadilah dia ada 6 boarding pass di selembar A3. Oke. Kemudian kita bisa setting lagi posisinya, misalkan teman-teman ini terlalu mojok, teman-teman mau ketengahin ya, kita bisa centerin lagi, tambahin marginnya berapa, atas, bawah, kanan, kiri. Kalau mau diseragamin, klik icon rantai ini, saya masukin 20. Klik icon rantai ini, semua akan 20 board ininya, kanan, kiri, left, right. Ya. Oke, option. Oke, kita lihat di sini no error ya, tidak ada error di sini untuk apa namanya halaman ini. Halaman berikutnya ada error nggak? Ya, checking dulu, refresh-nya sambil checking. Ya, lagi cek. Nah, enaknya di sini tuh ada pre-flight. Bisa checking. No error juga, ya, hijau ya ikannya. Kita lihat lagi halaman berikutnya.
Oke, no error juga. Oke, nah ini kita bisa oke aja langsung ya semuanya. Apakah ada error nanti di sini? Nah, kita tinggal oke, biar dia generate dulu. Nah, no overset text was generated when merging record. Berarti aman semua, tidak ada overset text. Ya, jadi si apa namanya eh preflight-nya berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Oke. Ini kita oke saja. Oke, ya sudah selesai teman-teman. Sudah disusun semua. Ada 4 halaman, ada berapa halaman nih, sorry. Ada 5 halaman. Ya. Scroll ke bawah aja, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ini namanya beda-beda ya teman-teman ya. Halaman Bapak, 4. Yap. maaf tadi mau nanya Pak, kalau misalkan tadi masih ada error terus gimana ya Pak? Itu harus sampai nggak ada error ya Pak? Nggak mesti sih. Nggak mesti. Jadi error itu cuman ngasih warning ke kita ada overset text. Sedangkan memang di sini kan nama teman-teman kan saya nggak bisa batasin kan ya. Nanti ketika ada error, nah misalkan ada error nih, teman-teman misalkan ini saya kecilin kolomnya. Nah, akan ada error kan, satu error ditemukan di sini. Solusinya gimana? Kita double klik aja sini, terus kita cari mana yang tadi yang error, overset text, dia akan nunjukin text frame ini yang error nih kata dia gitu. Kita perbaikin aja. Nah, ini perlu di retouch ya, menyerai digedein sedikit aman gitu. Baru no error. Sebenarnya balik lagi kepada customer klien teman-teman ya. Jadi ketika klien teman-teman kayak boarding pass ini kan nggak menuntut teks yang apa namanya atau hasil yang bagus banget ya kan. Jadi makanya ada beberapa yang udahlah skip aja, yang penting informasinya dapat, ada namanya jelas di situ. Nah, tapi kalau misalkan namanya nggak jelas, kan kita udah siapin kolom yang cukup besar gitu kan ya. Dan namanya juga cukup muat lah ya, paling nggak mungkin orang namanya, mungkin kalaupun ada mungkin kemungkinannya kecil banget, namanya panjang, bedanya di akhirannya aja misalkan. Jadi 5 suku kata pertama sama akhirannya beda gitu kan. Nah, itu agak jarang sih ya kita temukan gitu kan. Makanya udah kita siapkan. Nah, kalau untuk tiket boarding pass ini ya udah jalan aja terus. Tapi kalau misalkan kayak buku atau apapun itu harus kita konfirmasi ke customer teman-teman. Ini kan yang penting kan informasinya jadi. Tapi kalau itu kan kita bisa informasikan. Makanya ada perlunya barcode ini diantaranya adalah untuk mempermudah ketika ada missing information ya. Jadi kan karena kayak namanya kepanjangan nih. Barcode ini bisa memuat data yang cukup banyak gitu kan. Barcode atau QR code ya bisa memuat data yang cukup banyak, panjang gitu kan. Maka nanti dengan adanya QR code ini atau barcode ini dia cukup di-scan aja, datanya itu informasi akan lebih jelas lagi gitu. Jadi kalau mau cari informasi lebih jelas lagi, klik barcode ini pakai scanner, barcode scanner. Gitu ya. Jadi bebas teman-teman kalau mau diperbaikin preflight-nya, kalau mau di skip ya boleh juga, nggak masalah. Yang penting kan tujuannya informasi tersampaikan atau tergantung kebutuhan dari customer. Gitu. Contoh lain misalkan IP ini si preflight ini bukan hanya masalah teks ya. Misalkan dia ada masalah missing font, missing image. Nah, itu penting. Missing image itu fatal, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu kan, kalau missing image kan gambar cuma silang-silang doang kan. Nah, fatal sekali itu. Nah, si preflight ini tugasnya untuk menjelaskan, untuk mengingatkan kita doang. Kita mau abaikan jalan terus ya silahkan aja, tapi tanggung sendiri resikonya. Cuman dia ada fitur untuk ngingetin. Ini missing image loh gitu kan. Teman-teman harus cari image-nya di mana, perbaikin image-nya. Atau misalkan informasi dari preflight dia bilang nah, ini kan robot ya, dia cuma bisa ngasih tahuin ada yang janggal aja. Tapi kita yang memfilter apakah kita perlu turutin apa kejanggalannya atau kita abaikan. Contohnya misalkan dia menemukan adanya gambar yang filenya RGB.
Tapi teman-teman lihat gambarnya itu cuma logo kecil, kayak misalnya gambar pesawat terbangnya. Dan menurut teman-teman itu nggak bermasalah. Ini nggak fatal gitu, nggak penting, nggak apa-apalah gambarnya warnanya RGB. Ya udah skip aja, jalan terus print gitu kan. Teman-teman bisa memutuskan seperti itu. Jadi tetap reflect itu cuma fungsinya reminder teman-teman yang memutuskan. Tapi jangan diabaikan juga ya, karena kalau kita abaikan, kan udah dikasih tahuin, namanya itu mengabaikan peringatan yang sudah diinformasikan. Oke? Ada lagi yang tanyakan? Atau ada yang masih berkendala sama ini PDP-nya? Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, bisa semua ya? Bisa ya. Jadi dari sini tinggal teman-teman file save as PDF ya, tinggal save as PDF atau export PDF. Di sini kalau PDF itu dia save ya, export ke PDF print. Nah, tinggal teman-teman oke jadi file PDF dan tinggal teman-teman cetak. Oke. Cukup ya kalau udah bisa semua untuk InDesign. Sedikit saya mau share ke teman-teman. Teman bisa save, simpan atau buat latihan teman-teman ya. Yang penting udah bisa bermanfaat informasinya. Oke, untuk digital printing worldwide ada materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa teman-teman on mic yang sudah baca. Oke. Kalau enggak saya coba jelaskan sedikit ya. Ini mungkin ada beberapa yang nggak muncul karena ini ada slideshow. Contohnya printing technologies ini. Jadi buat informasi teman-teman, printing technologies itu dibagi menjadi dua menurut Handbook of Print Media. Jadi materi yang saya sampaikan di sini based on of print media. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin sudah nggak update ya. Mungkin ini saya sampaikan karena saya harus menyampaikan berdasarkan teori yang ada di buku referensi. Oke, jadi ada conventional printing with master sama non-impact printing atau masterless. Conventional printing ini yang kita kenal sehari-hari ya, ada 4 teknologi cetak yang menggunakan teknologi konvensional, yaitu sablon, teman-teman tahu ya, cetak tinggi, litografi, fotografur ya, itu adalah teknologi cetak konvensional. Kenapa? Karena dia harus pakai acuan cetak. Screen sablon, kalau untuk sablon ya kan. Letterpress bisa pakai Toyobo, bisa pakai klise, timah dan segala macamnya. Litografi cetak offset pakai offset plat ya, ada yang waterless offset, ada yang offset di situ kan disebutkan. Oke, kemudian untuk gravur atau grafur teman bisa pakai cylinder atau gravur. Sedangkan untuk digital printing itu di Handbook of Print Media dijelaskan sebagai teknologi cetak non-impact printing atau teknologi cetak yang tidak ada bekasnya, tidak ada efeknya. Ya maksudnya efek imbas dari acuan cetaknya atau masterless istilahnya. Ini dibagi menjadi banyak ya, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cabang teknologi ya. Di sini ada elektrofotografi, ya yang toner, yang tintanya menggunakan toner ya, baik yang powder ataupun liquid. Ionografi, magnetografi, inkjet, mungkin teman-teman sering dengar istilah ini, continuous inkjet sama drop on demand inkjet, termografi, sublimation, transfer, ada lagi X-grafi yang belum diketahui teknologinya apa, fotografi ya, biasa menggunakan color photosensitive coating. Nah, kalau untuk X-grafi ini memang masih dalam pengembangan. Banyak sekali teknologi X-grafi yang masih dalam pengembangan. Contohnya seperti 3D printer, ya kan? 3D printer atau mungkin, ya Pak, izin Pak, online. Iya Pak. Oke, tinggal printing 3D dan segala macam. Oke, saya skip aja dan bisa baca sendiri ya. Kita langsung ke arsitektur dari teknologi digital printing. Teknologi digital printing. Ada single pass dan multi pass system. Single pass atau yang biasa dikenal dengan teknologi spared printing unit, artinya printing unit itu terpisah antara printing unit satu warna dan warna berikutnya. Oke.
Kemudian multipass system yang satu unit sudah full color. Contohnya seperti ini multipass system. Ya, ketika masuk teman-teman nyetak, dia udah full color. Oke. Nah, contohnya ini. Ya, multipass system. Terus ini ya, konfigurasinya seperti ini. Jadi keluar udah full color. Ini HP Indigo, konfigurasinya ini. Sebenarnya saya ada videonya juga sih ya, teman-teman bisa. Ada nggak di sini? Nah ini contohnya ya. Ini ketika mesin HP Indigo mencetak. Nah, contohnya seperti ini. Kertas masuk. Ya, feedingnya. Ada air suction. Vakum, sedot. Ini elektrofotografi teknologinya. Multipass system. Oke, ini printing unit. Oke, satu. Yellow, YMCIQ urutannya. Yellow magenta cyan, black, keluar. Ya, begitu juga yang berikutnya. Ya. Multipass system. Keluar udah full color. Nggak perlu ganti printing unit lagi. Oke. HP Indigo. Oke, dan banyak brand-brand mesin lain ya. Kayak di sini ada Konica Minolta. Ini gambarannya. Develop Ineo 2060 ya. Ini mesinnya seperti ini. Ya mungkin konfigurasinya seperti gambar yang tadi. Nah, ini ada jenis mesin print production-nya. Dengan berbagai macam konfigurasi ya teman-teman, bisa tambahin paper feeder, perfect binder, kemampuan cetaknya juga banyak ya, karton, banner. Oke. Nah, bisa nyetak packaging sampai 350 GSM, bahkan yang terbaru sampai 400 GSM. Kertas panjang, banner. Amplop, nyetak amplop. Ya, ini paper feeding-nya, ini adalah rip server-nya, control job-nya. Ya, scanner, dia ada scanner, ada saddle stitch, inline finishing. Oke. Ya, ini gambaran aja ya. Oke, itu beberapa mesin multipass system. Nah, kemudian single pass system seperti apa? Single pass system itu yang teman-teman akan melakukan printing unitnya berbeda-beda setiap stationnya. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Misalkan nih black sendiri, setelah kertas nyetak black pindah ke cyan, setelah nyetak cyan pindah ke magenta, setelah itu pindah ke yellow. Jadi kertasnya yang berpindah untuk unit pewarnaan berikutnya. Ya, atau seperti ini. Ya, biasanya dia punya ada yang satu kesatuan seperti ini, ada juga yang dia punya station sendiri-sendiri. Contohnya kayak seperti mesin offset. Mesin offset kan satu station tuh. Itu contoh single pass system. Cyan, magenta, yellow, black. Makanya dia perlu mencari register ketepatan warna. Karena ketika pindah ke station berikutnya, dia pasti harus ada penyesuaian ya. Baik tadi pemasangan platnya atau mungkin
posisi kertasnya, feedingnya dan segala macamnya. Itu dari single pass system. Oke, ini ada diagram mesin digital printing develop elektrofotografi jenis MFP. Ya, konfigurasi seperti ini kurang lebih workflow percetakannya dari photoelectric conversion, kemudian image processing, printer image processing, kemudian di sini ada OPC drum. Ya, ciri khas elektrofotografi itu OPC drum, charging, dan seterusnya nanti kita akan bahas di mesin elektrofotografi ya, pembahasan berikutnya yang lebih detail. Tinta yang digunakan ada tinta toner base ya, baik yang powder toner ataupun liquid toner. Powder toner, polimer, pigmen, aditif, partikel 6 sampai 20 mikrometer besarnya, sedangkan liquid toner lebih kebanyakan ke arah pigmen. Partikelnya lebih kecil ya dari 2 mikrometer dan biasanya ini carrier liquid tapi dia karakteristiknya toner juga. Oke, ada two komponen toner, ada single komponen toner, yaitu komponen dual komponen itu dia menggunakan toner dan carrier, ada juga single yang menggunakan magnetic roller. Oke, pengeringannya dengan pemanas, melting pressure. Oke, ini ada inkjet proses. Nah, tahapan berikutnya ada kalau inkjet seperti ini, ya dia menggunakan tinta liquid. Ya, ini bisa baca ya termografi menggunakan ribbon. Nah, perbandingannya offset konvensional dengan proses cetak, tahapannya lebih banyak di konvensional, teman-teman bikin desain, output film, print proofing, plate expose, pasang plat, cari register, baru cetak dan selesai. Tapi kalau untuk digital printing, teman-teman cukup cetakkan desain, kemudian RIP server, ya ini adalah prepress-nya, yang selama ini kita melakukan VDP, teman-teman melakukan imposisi, itu semua ada lengkap di dalam RIP server. Kemudian print, dan bisa dari proofprint langsung di print. Apa aja yang bisa dikerjakan oleh digital printing? Ya, ini diantaranya. Banyak. Tapi yang identik di digital printing itu transaksional untuk variabel data. Tadi ya, variabel data itu kan adalah ciri khas sekali di digital printing yang tidak bisa dilakukan oleh mesin konvensional. Ya kan? Dengan data yang berbeda-beda seperti tadi, gitu kan. Mau ngeprint offset kan juga datanya beda-beda gitu ya. Harus dijalani di mesin digital. Atau kerjaan-kerjaan konvensional lain seperti publishing, promosional, general office, consumer good, utility, ya, packaging pun juga bisa dilakukan meskipun load print volumenya nggak sebesar mesin konvensional. Ya, digital hanya sebagai pelengkap atau sementara ini ya mungkin ada sih yang pakai digital untuk mass production tapi memang print volumenya nggak banyak. Jadi lebih dekat ke UMKM ya. Oke, makanya kemarin saya sempat nanya ke teman-teman bagaimana tugas PBL-nya gitu ya. Kalau ada yang teman-teman punya kendala di PBL-nya, khususnya proses cetaknya seperti apa, ya bisa diskusikan ke saya ya. Ini konvensional versus digital. Nah, kemudian teknologi yang ada ionografi. Ionografi itu menggunakan ion, ya kan. Di sini workflow-nya dia di charge ya dengan ion source, diberikan ion muatan di heating drumnya, kemudian developing unit untuk mengembangkan image-nya, kemudian terciptalah image di sini, kemudian ditransfer ke paper, kemudian nanti akan dikeringkan oleh flash lamp dari xenon ya, sinar xenon ini, ya dia mengeringkan tonernya dengan yang sudah di create di muatan ion tadi. Kemudian magnetografi ini menggunakan magnet system, di mana di sini pasti ada developer yang mengandung serbuk besi, kemudian di sini juga ada imaging cylinder, ya, ada transfer roller yang diberikan muatan magnet juga ya. Ada iris magnet, jadi dia menggunakan muatan magnet. Contoh mesinnya Nipson ini. Kemudian termografi, nah ini menggunakan thermal, ini mesin untuk pencetakan yang tipe ribbon ya. Ada yang tipe ribbon, ada yang tipe sublim. Sublim itu kalau teman-teman bikin kayak DTF gitu tuh jenisnya sublim. Digital transfer film gitu kan ya. DTG direct ya, nggak pakai sublim. Sublim yang print kertas itu teman-teman sablon ke baju itu DTG. Itu sublim itu menggunakan metode termografi juga. Tapi kalau untuk yang pakai ribbon ini biasanya dipakai untuk nyetak ID card nih mesinnya gini nih. Ya Zebra mereknya. Bikin ID card. Kalau teman-teman bikin KTP, bikin apalagi SIM ya, bikin SIM, cetak SIM itu kan udah ada fotonya gitu ya, bisa pakai mesin itu. Nah, elektrofotografi ini adalah salah satu teknologi cetak yang akan kita bahas di perkuliahan digital printing selama beberapa pertemuan ke depan.
baik elektrofotografi liquid ataupun powder toner, mesin MFP atau mesin print production. Oke, ini mesin elektrofotografi, beberapa mesinnya ya ada Canon, Develop, Konica Minolta, Xerox, Ricoh, HP, Indigo, Sharp, Toshiba, Lexmark, Olivetti, Selex, Gestetner, Agfa, Kyocera, dan Oki. Jadi banyak sekali nih brand-brandnya, bahkan ada Samsung sekarang, ada Epson belum ada ya, Epson masih main di inkjet. Nah nih, yang berikutnya adalah inkjet. Inkjet pun akan kita bahas. Teknologi inkjet printing, teman bisa baca apa sih itu tambahan dari elektrofotografi yang paling banyak, most common non-impact printing technologies for digital printing itu adalah inkjet system. Nah, mesinnya ini, ya, ada yang desktop jenisnya, ada yang sheet fed production, ada yang roll to roll, roll to sheet, ada juga yang hybrid gabungan dari kedua itu. Ada juga ini KM1 ya, jenis printing. Nah ini mesinnya. Mesin inkjet tapi kombinasi dengan mesin offset, jadi feedernya feeder offset tapi ini tintanya inkjet, teknologinya inkjet KM1. Nah ini proses instalasi awalnya ya, ngasih unitnya. Beta installation Jerman 2016, sekarang udah cukup banyak ya, tapi di Indonesia baru satu sih. Ya, kertas masuk, kemudian ini kita dengar cerita dia aja sih. Ya, packaging, folding box, transaksional, brosur. Ya, ini semua bisa dicetak di sini nih. Ini iklan Drupa 2016 kemarin. Oke. Ini ada tambahan video, dan cuma videonya saya kayaknya nggak bisa play. Teman-teman bisa download. Kemudian teman-teman bisa tonton video yang tadi saya sampaikan bagaimana printer inkjet dan laser itu bekerja, atau mungkin pekan depan kita coba bahas lagi ya lebih detail apa itu tentang laser printer, inkjet printer, dan bagaimana proses kerja. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Any question? Dari saya sudah jelas. Sudah cukup sih, Pak. Sudah cukup ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, silakan teman-teman coba latihan dan mungkin bisa dibaca-baca lagi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa Jeffrey atau mungkin ke grup ya, biar bisa sama-sama kita bahas. Nanti kalau ada kesempatan mudah-mudahan saya bisa ketemu offline atau mungkin teman-teman saya akan coba, saya lagi propose untuk undang ke kantor supaya bisa lihat-lihat mesin digital printing elektrofotografi. Oke, baik, tidak ada tugas, tadi hanya latihan aja, ya silakan kalau coba-coba lagi, yang penting bisa dimanfaatkan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Aman, siap.